wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Surya Anjani dengan G1D1221160 dari kelas 3D. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik mengenai biaya kesehatan. Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan, apa sih biaya kesehatan itu? Biaya kesehatan ialah besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Kesehatan dari sudut penyedia layanan merupakan persoalan utama pemerintah dan pihak swasta, yakni pihak-pihak yang akan menyelenggarakan upaya kesehatan. Maka dari itu, biaya kesehatan lebih menunjuk pada dana yang harus disediakan untuk dapat menyelenggarakan upaya kesehatan. Kemudian, ada pun beberapa syarat pokok pembiayaan kesehatan, di antaranya 1. Jumlah. Artinya di sini, jumlah dana harus tersedia dengan cukup dan tidak menyulitkan masyarakat yang akan memanfaatkannya. Kedua, penyebaran. Artinya, penyebaran dana harus merata dan sesuai dengan kebutuhan. Jika dana tidak dialokasikan dengan baik, maka akan menyulitkan penyelenggaraan kesehatan. 3. Pemanfaatan. Artinya, pemanfaatan dana harus diatur semaksimal mungkin agar terciptanya layanan kesehatan efektif dan efisien. Adapun permasalahan pokok dalam pembiayaan kesehatan. Apa saja sih permasalahannya? 1. Kurangnya dana yang tersedia. Di banyak negara, dana yang menyediakan untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidaklah memadai. Kebanyakan dari pengambilan keputusan menganggap pelayanan kesehatan tidak bersifat produktif, melainkan bersifat konsumtif dan karena itu kurang diprioritaskan. Kedua, penyebaran dana yang tidak sesuai. Hal ini disebabkan karena alokasi dana yang tidak merata, kebanyakan justru dana beredar di daerah perkotaan, bukan pedesaan. Ketiga, pemanfaatan dana yang tidak merata. Di banyak negara, ternyata biaya pelayanan kedokteran jauh lebih tinggi dibandingkan biaya pelayanan kesehatan masyarakat. Padahal semua pihak telah mengetahui bahwa pelayanan kedokteran dipandang kurang efektif daripada pelayanan kesehatan masyarakat. Keempat, pengelolaan dana yang belum sempurna. Pengelolaan dana yang belum tepat sasaran, hal ini disebabkan oleh pengetahuan dan keterampilan yang masih terbatas. Tetapi juga ada kaitannya dengan sikap mental para pengelola. Kelima, biaya kesehatan yang semakin meningkat. Banyak penyebab yang berperan di sini, di antaranya A. Tingkat inflasi. Meningkatnya biaya kesehatan sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi di masyarakat. Artinya, apabila terjadi kenaikan harga di masyarakat, maka secara otomatis biaya investasi dan biaya operasional pelayanan kesehatan akan meningkat. B. Tingkat permintaan. Untuk bidang kesehatan, peningkatan permintaan dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, karena meningkatnya kuantitas penduduk yang akan memerlukan pelayanan kesehatan. Kedua, karena meningkatnya kualitas penduduk yang mana karena pendidikan dan penghasilan lebih baik membutuhkan pelayanan kesehatan yang baik pula. C. Kemajuan ilmu dan teknologi. Semua kemajuan tentunya berpengaruh terhadap pengeluaran yang dilakukan, baik terhadap biaya investasi ataupun biaya operasional. Diperkirakan bahwa kontribusi pemakaian berbagai peralatan alat canggih terhadap kenaikan biaya kesehatan tidak kurang dari 31% dari total kenaikan harga. D. Perubahan pola penyakit. Saat ini penyakit kronis makin banyak ditemukan. Dibandingkan berbagai penyakit akut, perawatan penyakit kronis lebih lama dan membutuhkan biaya yang lebih banyak. E. Perubahan pola dan pelayanan kesehatan. Hal ini sebagai akibat dan perkembangan spesialisasi dan subspesialisasi menyebabkan pelayanan kesehatan terkotak-kotak dan tidak saling berhubungan. F. Lemahnya mekanisme pengendalian biaya. Lemahnya mekanisme pengendalian biaya untuk mencegah peningkatan biaya kesehatan.
Sebenarnya telah tersedia berbagai mekanisme pengendalian biaya. Sayangnya, mekanisme ini terlambat dikembangkan. G. Perubahan pola hubungan dokter-pasien. Sebagai akibat perkembangan spesialis dan subspesialis, serta kemajuan ilmu teknologi, menyebabkan hubungan dokter dan pasien tidak erat lagi. Tidak mengherankan bila terjadi perselisihan dapat menimbulkan sengketa bahkan tuntutan hukum. H. Penyalahgunaan asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan sebenarnya adalah salah satu mekanisme pengendalian biaya kesehatan. Tetapi jika diterapkan secara tidak tepat sebagaimana lazim, ditemukan pada bentuk konvensional dan sistem mengganti biaya, justru akan mendorong naiknya biaya kesehatan. Adapun upaya pengendalian biaya kesehatan yang dapat dilakukan yaitu 1. Memperlakukan peraturan sertifikat kebutuhan. 2. Memperlakukan peraturan studi kelayakan. 3. Memperlakukan peraturan pengembangan yang terencana. 4. Menempatkan standar baku pelayanan kesehatan. 5. Menyelenggarakan program jaga mutu. 6. Menyelenggarakan pengaturan tarif pelayanan. 7. Manajemen asuransi kesehatan. Baik, sekian pembahasan terkait biaya kesehatan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.